Hai foodies, siapa nih yang belum tahu kalau di Kebayoran Lama itu ada makanan hidden game yang kenyal-kenyal? Aku sih yakin banyak yang udah pada tahu makanan hidden game yang satu ini. Yaps, ini tuh sate kikil Bang Kiki. Ini juga viral di TikTok, makanya aku datang. Yang biasanya sate kikil aku temuin itu di gerobak, ini tuh jualnya di halaman rumah sendiri. Asli ya, ini tuh aku korban TikTok banget. Mungkin kalau misalkan aku nggak main TikTok, aku nggak bakal tahu sih kalau misalkan di daerah rumah aku tuh ada sate kikil yang enak banget menurut aku. Dan ternyata ini udah cukup terkenal ya, udah diliput di TV juga. Masya Allah, aku baru tahu dong di tahun ini. Pertama kali aku datang tuh aku langsung kayak, ih Masya Allah banget ya, ini tempat makan sederhana tapi banyak quotes-quotes pengingat diri tentang sabar, adab makan. Ini tuh tempatnya tuh nyempil gitu ya di rumah-rumah warga gitu, masuk gang. Jadi buat teman-teman yang mau datang ke Sate Kikil Bang Kiki yang bawa mobil, harap parkir di Mall Permata Hijau dan bisa jalan kaki atau naik ojek. Nah, ini pesanan aku lagi disiapin sama ibunya. Aku beli 2 porsi, satu porsi buat anak aku yang usia 5 tahun dan satu porsi yang lagi untuk aku. Ya Allah, aku tuh kaget banget pas datang, ternyata porsinya tuh banyak banget. Aku pesen 15 tusuk sate kikil dan 2 lontong. Asli ya, aku tuh makan ini tuh kenyang banget 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 deh. Harga 25.000 ini bisa makan untuk 2 orang sih. Aku suka banget sih sama sate kikil ini karena tuh teksturnya tuh kayak lembut, gak amis, dan sebelum dibakar satenya tuh udah direbus dengan bumbu-bumbu lain. Jadi tuh menurut aku kalau misalkan emang gak pakai bumbu kacangnya tuh sebenarnya tetap enak sih sate kikilnya ini, tapi dengan pakai bumbu kacang itu lebih perfect. Ini bumbu kacangnya tuh the best banget. Gak hanya bumbu kacangnya aja yang enak sih menurut aku, tapi sambalnya juga enak dan pedes. Jadi kalau misalnya disatuin diaduk-aduk gitu, beh, ini combo yang perfect. Tapi untuk bumbu kacangnya memang kurang rekomen untuk anak-anak kecil yang memang belum bisa makan pedas. Jadi pertama kali aku kesini tuh aku pesen anak aku tuh pakai bumbu kacang dan ternyata itu tuh pedes. Alhasil anak aku nggak jadi makan dan dibungkus aja. Alhamdulillahnya di tempat sate kikil ini tuh nggak hanya menjual sate kikilnya aja, tapi juga ada snack-snack lainnya seperti otak-otak, kentang. Aku sih mau bilang terima kasih buat food vlogger TikTok Bang Ade kalau nggak salah ya. Karena videonya muncul di TikTok aku, akhirnya aku jadi punya list tambahan tempat makan sederhana. Kadang tuh aku ngerasa bosan makan di situ-situ lagi. Walaupun jaraknya nggak deket-deket banget dan aku harus melewati lampu merah, nggak apa-apa deh, yang penting aku bisa sarapan di tempat yang berbeda setiap hari. Apalagi di tempat sate kikil Bang Kiki ini tuh aku nggak pernah menemukan penjualnya itu melayani sambil merokok. Sedangkan di tempat sarapan aku yang lain kayak di tempat soto atau bubur atau nasi kuning itu pasti penjualnya tuh ngerokok. Oke teman-teman, sekian review dari aku. Untuk alamatnya nanti aku isi di kolom description boxnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video aku dan udah bersedia nonton. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Mohon maaf apabila video-video aku ini masih banyak kurangnya karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Semoga video ini bermanfaat. Selamat berkunjung. Terima kasih.